keteladanan, menunjukkan cara yang nyata, yang efektif, menunjukkannya di dalam keseharian, dengan laku yang konsisten ada di dalam kasih, kebahagiaan, dan kedamaian. Di masa yang silam ada jiwa ilahi yang berinkarnasi itu. Di masa kini ada juga yang seperti itu. Dan di masa depan tentu saja akan ada lagi jiwa ilahi yang berinkarnasi. Sehingga sebetulnya manusia tidak pernah kehilangan sumber inspirasi, sumber keteladanan untuk menemukan surga yang nyata di dalam kehidupannya. Hanya tidak semua orang itu kemudian dengan mudah bisa mengenali keberadaan jiwa-jiwa ilahi yang berinkarnasi ini. Mengapa? Karena kebanyakan orang hidup dengan konsepnya. Dia sibuk berpikir, berasumsi, atau sibuk mengungkapkan kembali semua informasi yang dia anggap sebagai kebenaran. Nah, segala konsepsi itu kemudian menjadi tirai, ya, yang membuat pandangannya menjadi tidak jernih. Ya. Dia membayangkan sosok jiwa ilahi itu seperti apa. Pada kenyataannya berbeda. Sehingga ketika pun ada datang jiwa ilahi sebagai sosok manusia, tidak mengenalinya. Nah, ini adalah tantangan bagi setiap jiwa yang memang merindukan jalan keselamatan. Silahkan betul-betul Anda sering-sering masuk ke dalam keheningan. Dengarkan tuntunan yang paling agung dari sanubari Anda. Ya. Ada momen di mana Anda memang nanti akan menyadari keberadaan dari jiwa ilahi ini. Ya. Nah, buat yang kemudian terbuka kesadarannya, langkah berikutnya adalah berkomitmen untuk meneladani apapun yang telah ditunjukkan oleh sang jiwa ilahi ini. Ikutilah jalannya dengan penuh ketulusan. Temukan jalan keselamatan sebagaimana yang sudah dicapai oleh yang bersangkutan. Jiwa ilahi yang terlahir ke bumi ini bukan untuk dipuja-puja, tanpa kita sendiri betul-betul mengerti apa esensi ajarannya. Segala bentuk ritual pemujaan kepada jiwa ilahi yang turun ke bumi itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali pengadilan bagi setiap jiwa. Anda akan menjadi jiwa yang agung kalau tidak terjebak kepada pola-pola ini. Tetapi ketika Anda kemudian sama seperti jiwa ilahi itu, tekun menyelami keheningan, sehingga Anda bisa mengenali Tuhan yang nyata di dalam diri Anda sebagai sumber kasih murni dan penuntun agung di dalam diri. Ketika Anda kemudian setia untuk betul-betul mengikuti segenap tuntunan itu, setia menjalani hidup dengan landasan kasih yang murni, setia untuk tidak hidup dengan ego sendiri. Nah, tentu saja secara faktual, sikap hidup yang betul-betul konsisten setia mengikuti tuntunan agung dari dalam diri, ya, sikap hidup yang penuh kasih itu hanya bisa dijalankan dengan paripurna oleh siapapun yang telah murni jiwanya. Ya. Maka agar Anda betul-betul tertuntun, Anda harus konsisten terus-menerus memurnikan jiwa raga. Kalau tidak, Anda akan terkecoh oleh banyak ilusi,
Ya, Anda akan terjebak oleh distorsi, merasanya benar padahal salah. Catatan pentingnya, tidak ada satu orang pun yang bisa memulihkan jiwa raga dengan paripurna kalau dia tidak punya ketulusan. Tulusan ini memang abstrak ya, tetapi cobalah ya, hayati dalam keheningan supaya semuanya mengerti. Kenapa tema ini kembali saya angkat? Karena memang secara faktual saya mengamati banyak pembelajar keheningan yang itu ganjalannya adalah ketidaktulusannya. Banyak orang yang meniti jalan keheningan kemudian tumbang, patah karena tidak tulus. Ya, yang tulus itu yang bagaimana? Yang tulus itu adalah yang memang belajar spiritual untuk tujuan agung dari pembelajaran spiritual itu. Tujuan agungnya apa? Memurnikan jiwa dan raga. Agar di dalam diri ini yang berkembang makan adalah kasih yang murni. Kalau Anda belajar spiritual supaya punya kesaktian tertentu yang nanti membuat Anda ditakuti orang. Ya. Ketika Anda belajar spiritual masuk dalam sebuah komunitas supaya kita dapat keuntungan dari situ ya. Itu namanya tidak tulus. Kalau tidak tulus, tidak akan ada betul-betul pemurnian jiwa yang paripurna. Kalau jiwa tidak termurnikan paripurna, maka Anda sebetulnya tidak akan pernah bisa betul-betul mendengar tuntunan agung dari Sang Roh Kudus. Ya. Nah, maka saya mengingatkan kepada siapapun yang belajar bersama saya tentang prinsip-prinsip keberhasilan. Ya. Ketulusan itu sekali lagi adalah kunci. Tanpa itu Anda tidak akan pernah berhasil. Yang lain adalah Anda memang harus punya kerendahan hati. Termasuk rendah hati itu diimplementasikan dengan kesiapan menerima umpan balik. Jangan merasa Anda sudah tercerahkan tanpa itu tervalidasi. Jangan merasa atau menyangka Anda sudah cukup jernih tanpa itu ada yang membuktikan dan verifikasi secara nyata. Ya. Jadi jangan suka menyangka-nyangka. Hiduplah di dalam kenyataan bukan berdasarkan prasangka. Supaya Anda tahu tentang diri Anda, ya. Anda harus membuka diri juga bagaimana kacamata orang lain atau pandangan orang lain terhadap diri Anda. Jadi begini, ada satu teori umum yang sebetulnya tidak pas, ya. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita. Yang benar. Ya. Anda akan tahu dengan nyata tentang diri Anda sepenuhnya kalau Anda sudah tercerahkan. Tapi kalau Anda masih egoistik, maka Anda dalam melihat diri pun akan penuh dengan distorsi. Akan ada banyak dari diri Anda yang tidak bisa Anda lihat. Ya. Jadi kadang-kadang Anda itu kalah tahu tentang diri Anda dibandingkan dengan orang lain yang mengamati Anda secara netral. Jadi pernyataan tadi belum tentu pas. Nah, karena itulah pembelajaran spiritual itu kemudian dijalankan. Tugas seorang guru spiritual itu salah satunya adalah memberi umpan balik. Membantu setiap orang mengenali diri apa adanya, tidak berdasarkan prasangkanya. Hitam ya hitam, hijau ya hijau, biru ya biru. Nah, kalau orang hanya menyangka diri, ya, itu menyangkanya sudah beres aja. Menyangkanya nggak ada masalah. Menyangkanya saya udah tercerahkan, gitu, ya. Secara faktual ternyata tidak. Nah, pada titik ini butuh kerendahan hati, ya. Tulus, rendah hati. Yang ketiga adalah tekun. Belajar spiritual itu bukan tentang kita menjadi semakin pintar secara kognitif. Hasil baca buku, informasinya masuk ke kepala, terus kita bisa omongin lagi, berhasil gitu secara spiritual. Bukan. Ya. Ini bukan sekolah akademik. Ya. Ini tentang bagaimana setiap jiwa bisa bertransformasi. Jadi sekali lagi, Anda banyak tahu secara kognitif itu tidak menandakan Anda tercerahkan.
Itu hanya menandakan Anda banyak informasi. Ya, tetapi sesungguhnya orang yang tercerahkan secara spiritual adalah yang jiwanya mengalami transformasi nyata. Ya, jadi kalau mau diungkapkan dengan bahasa visual begini. Mereka yang tercerahkan itu yang tadinya jiwanya itu terlihat penuh dengan kekeruhan, kemudian dia berubah menjadi terang benderang. Kalau Anda yang kemudian merasakannya sendiri, yang tadinya jiwa ini penuh dengan kekemerungsungan, penuh dengan kepedihan, kebaperan, dan segala macam yang kayak begitu, menjadi ringan, riang gembira secara konsisten, menjadi damai. Ya, gitu. Tekun mesti digenapi dengan satu hal lagi. Tidak berobsesi. Tidak berobsesi bukan berarti Anda tidak punya tujuan. Ya jelas tujuan berlaku spiritual itu adalah Anda tercerahkan. Jiwanya murni, itu benar. Tetapi dalam prosesnya jangan maksain, jangan mengejar. Santai. Tekun di sini yang kemudian nanti berkaitan dengan tidak ada obsesi, itu prakteknya bagaimana? Nikmati momen saat ini dan di sini. Sering-sering hening itu artinya apa? Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas dimanapun Anda berada. Sepanjang waktu sadari keilahian diri. Jangan sepaneng. Kalau duduk meditasi begini malah sepaneng, ya nggak usah begitu, santai aja naik sepeda, ya Gilang. Ya, meluk pohon. Megang-megang kucing. Ngopi. Konsistensi di dalam kita rileks, ya. Kemudian akhirnya dalam rileks itu kita menyadari kasih yang murni, menyadari yang ilahi di dalam diri, menyadari keterhubungan dengan yang tiada pernah terputus. Itu yang akan memicu sebuah transformasi yang berkelanjutan, ya. Gitu. Jadi asal Anda konsisten dengan pola hidup itu, nanti akan ketemu momentum-momentum loncatan kesadaran. Jadi secara teknisnya ini begini ya. Kalau Anda rileks, dimanapun Anda berada ada rileks, Anda nyambung dengan Tuhan yang nyata di dalam diri, itu ada energi ilahi yang pasti memancar. Nah, pancaran energi ilahi itu yang memurnikan jiwa raga Anda. Jadi sadar nggak sadar nanti semua sisi gelap itu akan terungkapkan di situ, teratasi juga secara bertahap. Bahwa dalam prosesnya nanti ada yang nggak enaknya, kita jadi tidak nyaman, itu hal yang natural. Yang gulung koming gitu ya, mana Pak Pendekar? Itu wajar gitu ya. Tinggal dinikmati saja, biarkan kita mengikuti alur semesta untuk kembali menjadi jiwa yang murni. Nah, ini adalah kunci-kunci prinsip-prinsip dasar Anda berhasil dalam laku spiritual. Ya. Apakah kemudian agar kita tercerahkan kita perlu belajar ke banyak tempat, ke banyak orang? Ya, saya jawab, boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan, Anda itu belajar kepada juga orang yang tercerahkan. Kalau Anda belajar ke 10 orang, tapi 10 orang yang nggak ada yang tercerahkan, ya gimana mau tercerahkan? Ya. Jadi sekali lagi, kan belajar spiritual ini bukan tentang bagaimana kita menambah pengetahuan kognitif, tapi tentang bagaimana kita mengalami transformasi jiwa. Nah, yang bisa mengalami transformasi jiwa itu adalah mereka yang betul-betul masuk ke dalam keheningan, atau dia memang mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan, mendapatkan bimbingan yang nyata dari orang yang tercerahkan untuk masuk ke dalam keheningan dan mengalami pemurnian jiwa. Ya. Jadi kalau Anda belajar ke 10 orang tapi 10 orangnya nggak tercerahkan, ya sama aja bohong. Anda cuma nambah konsep. Mabok iya, tercerahkan kagak. Ya. Iya, mabok konsep, yang ini bilang begini, yang itu bilang begini, konslet lama-lama. Ada yang pernah mengalami? Nah, begitulah dia. Ya, buku ini dibaca, buku itu dibaca, beda, semerawut, konslet lagi ya. Jadi bukan itu cara mencapai pencerahan.
Kalau memang Anda punya karma baik yang memadai di masa lalu, Anda nggak usah pakai guru juga. Lewat jatuh bangun kehidupan, Anda bisa tercerahkan. Ya. Tetapi ini hanya berlaku buat jiwa ilahi yang berinkarnasi kembali. Tetapi kalau Anda di masa lalu itu biasa-biasa saja, belum tercerahkan, ya jangan gaya-gayaan. Ya. Anda rendah hatilah untuk menemukan seorang pembimbing yang dia telah tercerahkan. Karena sejatinya kalau kita memang punya karma baik pasti ketemu. Dan kalau ketemu itu memudahkan proses untuk menuju pencerahan itu. Nah kalau sudah ketemu, ikuti. Kalau mau ngetes-ngetes dulu kayak Mas Johan boleh. Tetapi setelah fase itu, ya, jangan ada kebimbangan lagi. Trust 100%. Supaya bisa bergerak maju bersama. Ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan ini semua? Tentu sesuai dengan kebutuhan jiwa Anda. Sekalipun belum tentu sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Keinginan egoistik orang adalah dibenarkan. Tapi kebutuhan jiwa Anda adalah dibongkar segala kesalahan yang ada pada pikiran Anda. Hanya yang kedua ini bisa sangat menyebalkan buat yang tidak siap. Tetapi kalau Anda rendah hati, ya tentu saja akan berguna yang kedua ini. Daripada Anda dibenar-benarkan padahal Anda tersesat. Ya. Jadi, kalau saya sih orangnya saklek belak-belakan. Kalau memang ada yang serius belajar sama saya, kalau sesat saya bilang sesat, ngawur saya bilang ngawur, kecemplung saya bilang kecemplung. Tapi kalau sudah benar ya saya bilang benar. Ya. Loh kok spiritual jadi judgement? Nah ini ya, kata-kata ini kan suka diungkapkan. Kalau sudah belajar spiritual nggak boleh ada judgement dong. Nggak ada itu benar salah. Jarine sopo. Ya. Kalau Anda betul-betul mau memegang prinsip itu, ya, suatu saat yang begitu itu nanti rekeningnya saya rampas. Nek duwe bojo sing ayu tak cukup. Ya. Terus Anda akan kalem apa tidak? Kalau Anda selalu tenang dalam kondisi dibegitukan, maka Anda konsisten dengan prinsip tadi. Tapi kalau Anda ngamuk, Anda nggak konsisten. Termasuk kalau Anda menyalahkan saya ngomong begini, Anda juga berarti nggak konsisten. Katanya jangan menilai, nyatanya Anda menilai saya. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh menilai, judgement itu boleh. Tetapi judgement yang tidak didasarkan kepada prasangka dan itu dengan tujuan kebajikan. Jadi kalau saya menilai Anda, menghakimi Anda bukan karena saya ego, tetapi karena saya punya kasih murni supaya Anda mengenali diri Anda di atasnya kayak apa. Supaya Anda tahu kalau hitam adalah hitam sehingga Anda nanti bisa bertransformasi. Kalau Anda punya kesombongan, saya katakan Anda sombong. Supaya apa? Supaya tidak sombong lagi. Kalau Anda goblok, saya katakan Anda goblok. Supaya apa? Pinteran dikit. Loh iya kan nggak mungkin langsung pinter lah, dikit-dikit lah. Kalau Anda banyak demitnya, saya bilang Anda banyak demitnya, nggak usah gaya lah. Supaya apa? Supaya tidak banyak demitnya lagi. Supaya apa? Jiwanya menjadi murni. Kan tujuannya apa? Anda jiwa ilahinya muncul. Nah kalau banyak demitnya gimana Anda menjadi jiwa ilahi? Nggak mungkin lah ya. Jadi judgement itu silahkan dilakukan ya, untuk kebajikan dengan ketulusan supaya yang dijudge itu bertumbuh. Begitu ya. Kalau Anda belajar tidak pernah mendapatkan umpan balik, kan rumongsone bener wae. Ya. Mung rumongso hanya merasa-rasa, menyangka-nyangka padahal kagak. Nah, dalam hal ini saya ingatkan satu hal. Jangan pernah menyangka kalau orang bisa melihat begini begitu dengan pineal glandnya itu pasti tercerahkan. Kagak, banyak yang nyasar gara-gara itu. Ya. Jadi yang punya kemampuan pineal gland itu jangan digabah. Kalau Anda betul-betul belum nyambung sama diri sejati, belum tahu Roh Kudus itu apa, jangan gaya-gayaan.
Itu hanya membuat Anda kesasar dan membuat orang yang nanti percaya pada Anda makin ngasar. Karena penglihatan di dunia energi itu gampang dimanipulasi. Misalnya Anda lihat, oh ada dewa siwa, emangnya benar? Gimana kalau siluman ularnya malah jadi dewa siwa? Gimana Anda tahunya? Ya bolak-baliknya, Anda jangan asik di dunia supranatural kalau tidak nyambung dulu kepada diri sejati. Nah, lebih baik Anda fokus untuk merasakan namanya damai, bahagia, nggak usah sibuk dengan penglihatan macam-macam yang malah bikin kacau. Kalau Anda bisa betul-betul sudah menikmati momen saat ini dan di sini, itu udah jauh dari cukup. Ya, kecuali nanti Anda punya memang tugas tertentu dikasih vision, itu lain cerita. Tapi selalu diverifikasi oleh diri sejati. Nah makanya kepada teman-teman yang juga punya vision atau punya pesan-pesan langit, satu prinsip dasar adalah jangan langsung menganggap itu benar. Anda sendiri harus memverifikasi dengan guru sejati. Yang kedua, Anda validasi ke saya, supaya kita bisa buktikan kebenarannya. Jangan sok-sokan. Ya gitu. Hari ini saya lagi galak. Terima kasih. Ya, oke, ini pengantar dari saya. Jika ada pertanyaan, ada berbagai cita, silahkan. Yang nanya boleh nggak akan saya marahin. Ada yang anak baru datang tuh. Anak baru. Mas sama Pras. Mau nanya nggak? Free. Udah bayar. Kayaknya ngeper duluan. Ini saya lagi on fire galaknya soalnya. Ranor. Lasti. Siapa? Ibu Lasti mana? Silahkan. Aku bingung mau nanya apa sebenarnya. Ditunjuk sama Mbak Irma ya. Oh, kalau gitu nggak usah nanya, saya jawab aja. Wan tadi fasilitasi paling berantakan kayaknya. Jadi begini ya teman-teman. Sangat lumrah ketika ada orang tergerak untuk menemui seorang guru spiritual, untuk belajar spiritual karena punya masalah pribadi. Ya, bisa karena merasakan kondisi tubuh yang sakit, nggak sembuh-sembuh, ya. Ada yang merasakan emosi yang berantakan, atau gaya hidup yang tiba-tiba membuat kita jadi penuh dengan penderitaan, apapun, ya. Itu lumrah, ya. Jadi itu menjadi titik berangkat bagaimana orang mulai tertarik dengan hal spiritual. Tetapi catatannya adalah jangan sampai kemudian belajar spiritual hanya untuk menyelesaikan masalah yang pragmatis. Supaya sembuh. Supaya saya bisa tidur kayak Bu Lasti. Ya. Karena kan banyak insomnia soalnya. Ya. Gitu. Kalau tujuannya itu, jangan ketemu guru spiritual. Temui penjual obat. Bagus dong. Nah, tetapi kalau Anda menemui guru spiritual, Anda harus siap dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang bisa jadi nyelkit di hati. Ya, nyelkit itu kalau kitanya baperan, tapi kalau kitanya memang berniat betul-betul untuk menata hidup, santai aja, ya. Karena itu sebetulnya datang dari kasih yang murni. Jadi gini Bu Lasti, ya. Sebetulnya kasusnya ibu itu sederhana. Ibu kebanyakan mikir. Ya. Segala masalah itu dipikir. Jadi fokus kesadarannya di kepala, sibuk gitu ya. Susah menikmati hidup. Ya. Jadi fokusnya ke masalahnya, bukan ke anugerah yang nyata yang datang di hari ini. Sekarang saya mau tanya ya. Kalau Bu Lasti betul-betul memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas, pikiran ibu nggak kesana kemari, nggak ke masa lalu, nggak ke masa depan, hanya fokus ke yang sekarang. Ada nggak alasan buat ibu untuk susah? Saat ini ibu dikasihi nggak oleh Tuhan? Ayo. Ya, kalau kita hanya memperhatikan yang terjadi saat ini di sini,
Sebetulnya sederhana sekali, kita ini dikasihi oleh Tuhan dengan tanpa syarat. Saat ini dan di sini kita ini hidup penuh dengan anugerah. Saat ini di sini sebetulnya nggak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau kita mulai mikirin. Minggu lalu anak saya ngomongnya nyebelin. Keingat. Masalah itu muncul ketika kita mulai melayangkan pikiran kita ke masa depan. 2 minggu lagi sewa studio saya harus dibayar. Ya, kalau Mbak Irma udah nggak begitu kan? Enggak lah. Itu contoh ya. Jadi masalah itu sebetulnya muncul dari pikiran. Nah, supaya kita kemudian pikirannya tidak sibuk dengan segala macam yang menjadikan hidup ini penuh masalah, nggak usah mikir. Loh, kok bisa nggak usah mikir? Gini ya, istilah nggak usah mikir itu artinya adalah jangan banyak menganalisa, jangan banyak mengembangkan ingatan akan masa lalu, nggak usah juga banyak ngelamun akan masa depan. Otaknya itu hanya dipergunakan untuk memperhatikan apa yang terjadi saat ini dan di sini. Otaknya itu dibawa untuk mengerti bahwa hari ini, di sini, di tempat ini kita betul-betul dikasihi dengan murni oleh Tuhan. Otaknya dibawa untuk menyadari hari ini, di sini, di tempat ini, betul-betul hidup ini penuh dengan anugerah. Maka kita tidak layak untuk berduka cita. Cuma begitu sebetulnya ya. Kalau ini masih susah untuk dimengerti, nggak usah dipaksain juga, nggak usah dipikir juga ya. Supaya mengerti, latihannya sederhana ya. Kalau Bu Lasti, kalau saya bertanya misalnya pilihannya, yang ibu sukai itu minum coklat hangat, kopi hangat, teh hangat, atau susu hangat, atau minum wine, mana yang ibu suka? Kopi hangat. Sering-seringlah betul-betul menikmati momen ketika ibu menikmati kopi hangat itu. Ketika minum kopi, pikirannya jangan ke yang lain-lain. Fokus untuk menikmati minum kopi. Sehingga kita bisa merasakan rasa kopi itu yang sejatinya kayak apa. Itu namanya latihan meditasi. Gitu ya Bu. Nah, itu akan membuat pikiran ibu rileks. Kalau pikiran ibu rileks, pasti akan ngantuk nantinya. Itu teori sederhananya ya. Oke. Nah, kalau soal-soal yang lain seperti misalnya masalah metafisika dan segala macam, itu adalah hal yang bisa diselesaikan di fase berikutnya dengan sering-sering hening. Dan sebetulnya lewat meditasi tadi saya juga membantu untuk membereskan itu. Ya, begitu. Oke. Silakan sayap kiri. Halo. Halo. Ini yang nanya. Nanya. Hai semuanya, Mas Guru. Izin berbagi cerita. Tadi kan memberikan apa? Gak usah Bauci. Memberikan tentang laku spiritual, keberhasilan laku spiritual, tadi ada ketulusan, kerendahan hati, tekun, dan yang terakhir tanpa obsesi itu tadi. Nah, kemarin tuh saya benar-benar disadarkan pula tentang yang tanpa obsesi itu Mas Guru. Udah tahu kesambat ya, terus habis itu pengen gitu buru-buru, ayo dong selesai, cepat selesai. Itu sih kayak Gilang. Jadinya sepan. Senewan akhirnya kan. Bukannya tambah jernih, tambah kesambet. Tambah. Tapi Harus satu yang nyala. Iya, terus lanjut. Terus habis itu nggak bisa, harus mati satu dulu. Nggak bisa ya. Udah gitu aja Mas Guru. Terus Oh iya. Soalnya mati.
Soalnya mic-nya mati, emang udah harus selesai. Iya. Baik ya. Jadi di dalam perjalanan kita ya, dalam menekuni jalan keheningan ini sangat dimungkinkan ada momen-momen kita terjatuh ya, dalam segala bentuknya. Termasuk terjatuh secara energi. Jadi kita bahasa gampangan itu kesambet ya. Dan kita bisa ngerasain kok. Kalau kesambet itu artinya kemasukan sesuatu yang nggak selaras dari luar, itu pasti nggak enak, nggak nyaman ya. Nah, kalau kayak begitu, nggak usah maksa. Pokoknya harus segera, nggak bisa. Ya, justru ya sudah santai aja. Santai itu bukan kita nggak ngapa-ngapain, tetapi memang santai itu kan pintu masuk untuk keheningan. Ya, dalam keheningan itu kita bisa pasrah, berserah diri. Berserah diri, pasrah itu adalah justru kunci mendapatkan kekuatan yang tanpa batas. Jadi ya sudah, tinggal ngomong saja, Gusti, saya tahu bahwa saya kesambet. Ini adalah pengalaman berharga buat saya. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidakwaspadaan saya. Biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu semua dipulihkan. Biarlah yang tidak selaras ini diluruhkan dari diri saya. Saya menerima apapun yang harus dan mesti saya jalan. Gitu dong. Ya, begitu Dek Gilang. Ya. Jadi bilang Ya. Oh iya, kamu dari dulu berkeluh kesah melulu. Iya, silakan. Kebetulan emang aku tuh masalahnya selalu aja sepaneng gitu. Aku sampai sadar Mas Guru, kenapa ya pikiranku sama badanku tuh nggak mau nurut, disuruh relax gitu. Gimana Mas Guru, kenapa badanku sama pikiranku nggak mau nurut? Apa harus ganti order deal? Nah, itu dia tuh. Masalahnya nggak bisa ya. Kalau mobil bisa ganti order dealnya, manusia. Iya. Gimana dong Yang solusinya? nggak gimana-gimana. Gini loh ya. Justru pertama adalah dirimu menerima badanmu, kepalamu sebagaimana adanya. Oke. Jangan menyangkal itu kemudian pengen punya kepala seperti yang lain. Misalnya kepalanya Mas Wawan. Mentang-mentang Mas Wawan jarang mikir, aku pengen lah punya kepala kayak Mas Wawan. Nggak begitu. Atau kayak Mas Komeng yang gimbal. Karena gimbal jadi jarang mikir. mikir rambut soalnya. Kayak kemarin aku muncul pertanyaan sendiri. Oke. Ini aku seneng banget nganalisa gitu. Ah. Gunanya apa sih secara spiritual nganalisa tuh? Kenapa aku seneng banget gitu? Ya udah, pertama mengerti itu, bahwa itulah pangkal masalahnya. Sekarang pertanyaannya, yang bisa membuatmu bisa menghentikan menganalisa itu siapa, saya atau dirimu? Ya sudah. Oke. Jadi makanya saya suruh nikmatin naik sepeda, meluk pohon, meluk ayam. Kalau belum punya pacar segera cari pacar. Supporternya banyak. Gak apa-apa jomblo. Yang penting tercerahkan. Oke? Ya, begitu. Sekalian promosi. Oke, supaya nggak banyak menganalisa, kita meditasi kuliner dulu ya. Silakan. Silakan meditasi kuliner karena sudah banyak.